Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita kembali disuguhi drama baru ini sahabat ya. Sekarang ini bukan sekedar konflik biasa lagi soal ijazah ini, tapi ini mulai menyentuh wilayah yang jauh lebih serius, di mana ada dugaan aliran dana kepentingan tersembunyi di belakangnya. Bahkan ini berpotensi pencucian uang kalau kita mendengar narasi-narasi yang beredar pilar ya. Apalagi ada dua orang yang merupakan barisan pendukung Pak Jokowi yang secara tegas menyuarakan itu di media sosial, yaitu Ade Darmawan dan Decu Manang. Dikaitkan dengan RJ Rismon Sianipar. Dia berharap bahwa salah satu prasyarat adalah Rismon Sianipar membongkar siapa dalang di belakang pendana yang membiayai Roy Suryo ini. Dan saya kira ini bukan pertanyaan atau pernyataan main-main, tapi ini sesuatu yang sangat serius yang kemudian menyita perhatian kita semua sahabat. Oleh karena itu, sebelum kita lebih dalam menggeluti pernyataan daripada Ade Darmawan dan bagaimana liarnya ini RJ yang diajukan oleh Rismon Sianipar, coba kita cek videonya secara bersama-sama. Yang dugaan kami pernah menjabat sebagai pejabat publik, aliran dana yang pernah disumbangkan kepada Roy, ya kan, untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, kegiatan fitnah ini, ya. Jadi saya minta untuk dikejar tindak pidana pencucian uangnya. Itu jelas-jelas apabila ada pembiayaan terhadap suatu peristiwa pidana, berarti saya ingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul kata saudara Rismon, nol di TV. Anda keluar dong, jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong. Jangan keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai, keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya katakan Anda, kau Roy, kau akui sebaiknya siapa-siapa saja yang menyandang dana kepadamu, Rismon harus ikut turut ambil bagian mengungkap siapa dalang dan orangnya gitu loh, termasuk Capling nih. Saya harus ketemu Rismon Sianipar karena saudara Rismon ini yang menyampaikan. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismon, jangan bermain-main dengan persoalan ini, ungkap semuanya, usut segera siapa yang mendanai, ini harus diproses. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU, tidak pidana pencucian uang, karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat. Sahabat-sahabat sekalian, tampak di dalam video itu ada nama Capling yang disebut yang ikut bermain di belakang layar dan sebelumnya adalah merupakan public figure. Semua orang tentu mengharap pada Pak JK ya, karena memang Pak JK ini salah satu gelarannya di media sosial itu adalah Capling. Tetapi bagi Pak JK sendiri sudah pernah menanggapi istilah Capling itu buat beliau. Beliau menganggap bahwa itu adalah merupakan hiburan buat rakyat Indonesia. Karena menurutnya Charlie Capling itu juga adalah merupakan orang yang berguna dalam tanda petik. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kelihatan bahwa isu ini memang awalnya personal ya. Dan ini hanya menjadi opini publik biasa saja. Namun betul-betul arahnya kali ini sangat berubah drastis. Sebab takarannya sederhana, ketika muncul tuntutan agar Rismon membuka siapapun dana di balik gerakan atau narasi yang tentu melibatkan Roy Panci ya. Lagi-lagi isu ini kembali naik level sahabat. Jadi ini bukan lagi soal siapa benar atau siapa salah di permukaan, tapi ini saya kira soal struktur kekuatan yang sudah mulai bekerja. Karena kita bicara soal pembiayaan, kita bicara soal apa tujuannya, dan apakah ada kepentingan politik atau ekonomi yang lebih besar. Ya, saya kira semua sudah tergambarkan di depan mata kita, bahwa memang isu ini luar biasa terkapitalisasi dan luar biasa narasi-narasi analisis yang disampaikan oleh para tokoh terkait dengan di balik isu ijazah ini yang begitu sangat panjang dan cenderung melelahkan banyak pihak ya, terutama pihak-pihak yang saya kira secara langsung berkompeten di dalamnya.
Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dalam ilmu politik ini disebut dengan hidden network atau jaringan yang tak terlihat. Orang yang bermain di belakang layar yang menggunakan aktor publik untuk membentuk opini. Karenanya ilmuwan politik seperti misalnya Noam Chomsky itu pernah mengatakan bahwa opini publik seringkali dibentuk bukan oleh fakta, tapi oleh siapa yang memiliki sumber daya untuk mengontrol narasi. Dan disinilah letak bahayanya sahabat. Sebab orang-orang yang memiliki kekuatan, termasuk jabatan, uang, pasti dialah yang akan memegang kekuatan narasi ini. Jadi pernyataan bahwa kemungkinan pemdana di belakang Roy yang disebut dengan istilah Chaplin itu membuka ke isu yang jauh lebih tinggi levelnya, sebab sudah melibatkan orang-orang yang memiliki power di dalam negara ini. Nah, tinggal bagaimana saya kira memang respon Sianipar itu harus fair. Jangan lagi ada yang disembunyikan. Kalau memang ada yang selama ini terlibat memberikan pembiayaan, ya buka saja. Jangan ditutup-tutupi. Termasuk isu yang mendera Dr. Tipa dan Refli Harun soal perselingkuhan itu. Ya, jangan dibuat blunder seperti ini, membuat orang semua penasaran. Karena ini akan menambah permasalahan baru. Jadi hal-hal yang memang kira-kira akan menjauhkan dari substansi persoalan yang jalan hari ini terkait soal pemalsuan ijazah Pak Jokowi harus memang sedapat mungkin dieliminir isu-isunya. Nah, caranya bagaimana? Ya pintunya ada di Rismon Sianipar harus terbuka. Terutama pada dua hal itu. Hal yang pertama saya kira adalah soal isu yang dibeberkan Farhad Abbas. Yang kedua soal si Chaplin yang ikut terlibat membiayai ini. Betulkah itu game Makassar dalam hal ini Pak JK? Saya juga ini orang Makassar ya, tapi saya tidak termasuk di dalamnya. Nah, saya kira seperti itu sahabat ya. Jadi kita berharap memang respon Sianipar pasca RJ-nya keluar, dia bisa belak-belakang membongkar semuanya, sehingga bisa membuat isu ini tidak liar kemana-mana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.